Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tutorial Mahmud. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyembuhkan penyakit khususnya buraya umur 3 minggu ya teman-teman, 2 minggu sampai 3 minggu ya, yang terkena penyakit white spot dan pada pencernaan teman-teman. Ikuti selalu channel ini dan don't go anywhere ya, masih bersama saya di Zona Tutorial Mahmud. Oke teman-teman ya, ini seperti tampak dalam video teman-teman ya, ini burayak ya, burayak yang berumur hampir 3 minggu ya teman-teman ya. Burayak ini saya periksa ya teman-teman ya, di lubukan ya, ternyata ikannya pada sakit teman-teman ya. Ini udah saya pisahkan ya di antara burak yang lain, tapi ternyata masih juga ada yang sakit kelihatannya. Ini 30% sakit ya ikannya. Untuk penanggulangannya nanti saya akan jelaskan di sini teman-teman ya. Burayak yang berumur 3 hari sampai 3 minggu rentan sekali ya yang namanya penyakit, karena di usia yang semasa ini burayak sangat rentan dengan kematian teman-teman. Nah inilah contoh burayak ya. Nah ini contoh burayak yang saya tampilkan di sini berumur hampir 3 minggu teman-teman ya. Dan setelah saya cek ikannya 30% sakit. Nah ini contoh ikan yang sakit teman-teman ya. Tuh, kayaknya dia kurang aktif karena ini sakit dan perlu kita isolasi teman-teman ya. Nih kita pisahkan dengan ikan-ikan yang lain. Nah teman-teman, yang perlu kita perhatikan teman-teman dalam penanggulangan semasa ini, mungkin teman-teman di rumah ya udah pernah mengalami kayak gini. Kenapa sih ikan yang setiap kita breeding mengalami banyak kematian dan banyak sekali kegagalan dalam kita breeding teman-teman, dalam berternak ikan cupang. Hal seperti ini memang sangat bermasalah bagi kita, khususnya ya pembudidaya ikan cupang, yang lebih khusus lagi bagi pemula ya teman-teman ya, karena di usia yang segini burayak sangat rentan dengan penyakit. Untuk penanggulangannya teman-teman ya, kita harus pisahkan dulu teman-teman ya. Jadi untuk itu kita harus memisahkan teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Tuh, ini kita harus pisahkan satu demi satu ya teman-teman ya. Agar burayak-burayak yang lain tidak terkena penyakit seperti penyakit ini ya teman-teman ya. Ini kayaknya kena penyakit white spot nih. Burayaknya kurang sehat teman-teman. Nah inilah bagian contoh teman-teman ya. Sebenarnya di sini masih ada beberapa ekor teman-teman ya. Ikannya sakit ini kayak gini contohnya tuh. Tuh. Nih kayak gini teman-teman. Ini kayaknya sakit juga nih. Dan ini juga ini sakit teman-teman. Nah ini sangat kurus sekali badannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan, sangat berbeda dengan ukuran burayak antara satu dengan lainnya. Memang seperti kita ketahui semua ya,
burayak memang setiap pertumbuhannya berbeda-beda, ada yang besar ataupun yang kecil, dan yang ini sangat kelihatan benar ya teman-teman, dari bentuk tubuhnya yang kurus dan badannya yang terlalu kecil ukurannya dibanding dengan yang lain, karena ikan ini terkena penyakit, bisa bermasalah dalam pencernaannya teman-teman, dan sebaiknya kita pisahkan teman-teman ya. Nah ini teman-teman, tuh teman-teman ya, teman-teman udah bisa lihat kan nih. Nah untuk penanggulangannya teman-teman ya, kita di sini menggunakan media daun ketapang ya teman-teman. Media daun ketapang ya teman-teman ya, seperti yang saya tampilkan di sini. Ini daun ketapang yang udah saya fermentasi dan saya jemur ya di terik matahari panas ya selama seharian penuh ya. Ini bisa kita pakai untuk menyembuhkan burayak yang terkena penyakit wet spot ataupun sejenisnya. Pokoknya tentang masalah pencernaan, agar supaya burayaknya bisa sehat kembali teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Nah teman-teman, inilah contoh ya teman-teman ya, sampel ya ikan yang sakit ya teman-teman ya, dan perlu kita karantina teman-teman ya, dan perlu kita obati teman-teman. Ini adalah contoh ikan yang sakit ya, yang mengalami bermasalah pencernaan dan proses pada waktu makan, dan ini mungkin udah mau mati teman-teman ya. Ini kayaknya ini udah sekarat ini. Mudah-mudahan selamat ya teman-teman nanti. Nah teman-teman, ini udah mau sekarat kayaknya, mau mati nih. Kalau rezeki nggak kemana nanti kita obati ya teman-teman. Hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman ya dalam proses pembesaran burayak, itu yang perlu kita perhatikan seperti kita bicarakan dahulu ya teman-teman ya, seperti di video-video yang lalu, yaitu mengenai tentang kita harus menjaga kualitas air teman-teman, dengan cara kita memberikan ketapang yang benar, larutan garam yang benar, dan menjaga pH airnya yang stabil. Tapi yang saya utarakan di sini teman-teman ya, kita menanggulangi masalah mengobati ikan sakit pada burayak ya teman-teman ya. Dan caranya teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman ya. Ini ada garam teman-teman ya. Kita menggunakan cara sederhana teman-teman, nggak pakai obat kimia ataupun semacamnya. Kita cukup menggunakan garam ya. Di sini saya menggunakan garam dapur ya teman-teman ya. Tuh menggunakan garam dapur ya teman-teman ya. Ini menggunakan garam dapur teman-teman. Cukup segini doang nah teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan? Kita masukkan ke dalam wadah ini. Mungkin di sini nggak kelihatan teman-teman ya, nanti saya ambil ya sedikit ya. Kita contohkan, jangan terlalu banyak ya garamnya, cukup segini doang teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Lalu kita campurkan ke dalam si burayak ini. Ini sembarang teman-teman ya, nggak mesti pakai garam kasar, bisa juga menggunakan garam halus. Akan lebih baik lagi menggunakan garam halus. Di sini saya menggunakan garam kasar ya, karena adanya di rumah cuma garam ini doang, garam dapur. Karena saya berpikir kalau kita menggunakan garam ikan memang bagus, tapi harganya mahal teman-teman. Di sini saya menggunakan prinsip ekonomi. Saya menggunakan garam dapur, harganya lebih murah, jadi nggak mahal teman-teman. Jadi sisa dari kita pembelian tadi kan, sisanya bisa buat beli rokok ataupun tambahan buat rumah tangga ya teman-teman. Teman-teman semua tahu ya,
Kalau kita udah berkeluarga gimana? Nah, langkah yang kedua yaitu teman-teman, kita memasukkan ini teman-teman. Kita memasukkan ketapang ya teman-teman ya. Ini ketapang yang udah saya fermentasi, saya olah ya, dan saya jemur di terik matahari ya, hingga bentuknya kayak gini teman-teman. Cukup ini doang teman-teman. Cukup ini doang kita menggunakan daun ketapang teman-teman ya. Dan ini sangat efisien, sangat murah sekali ya teman-teman, karena kita olah sendiri. Dan kita tunggu sampai besok pagi teman-teman, apakah ikannya sudah sehat kembali ataupun tidak. Kita skip dulu kembali ya teman-teman ya. Oke. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang udah 1 kali 24 jam ya teman-teman ya. Kita lihat perubahannya ya. Akan lebih baik lagi ya kita kasih rendaman air ketapang ini ya. Selama kita mendam daun ketapang ini buat pengobatan si burayak ini, kita puasakan ikannya, dan kita lihat sekarang kan. Dan kita lihat sekarang ya, apakah ikannya udah sehat ataupun belum, apakah ada perubahan ataupun tidak. Kita lihat ya. Ini real nyata teman-teman ya, tanpa rekayasa ya teman-teman ya. Beginilah cara saya mengobati burayak yang sakit ya. Kita cukup dengan merendamkan air ketapang dan kasih garam doang, nggak perlu pakai obat-obat yang lain, karena ini alami teman-teman, nggak pakai zat kimia teman-teman ya. Dan sekarang ya terlihat ya, ini saya menggunakan flash ya teman-teman di dalam ruangan ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat sendiri ya burayaknya ya, dan keadaan ketapangnya udah pekat ya, dan ternyata udah rada sehat ya teman-teman. Nah, selama proses penyembuhan ini teman-teman, kalau dirasa ya burayaknya belum sehat betul ya, sebaiknya airnya kita sedot ya, yang kotornya, terus kita kasih air kembali yang sudah diendapkan, dan tidak perlu lagi kita memakai garam ya. Kita kasih daun ketapang lagi ya teman-teman yang udah jadi ya. Jadi sirkulasi airnya tetap bersih ya, dan udaranya bersih. Nah, sekarang udah mulai beraktivitas nah teman-teman ya, walaupun enggak 100% sembuh total karena ini baru 1 hari teman-teman ya, tapi minimal ada perubahan teman-teman. Ini memang sengaja saya nggak kasih makan burayak ya, karena saya puasakan terlebih dahulu selama 1 kali 24 jam, karena ini adalah cara saya mengobati ikan cupang teman-teman. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Dan ini ya yang kemarin yang mau mati, ini ada 1 burayak, kita ambil ya. Ternyata dia agak sehat sudah nih. Mana ya burayaknya nih? Tuh teman-teman, ini burayak yang mau mati kayak kemarin tuh, udah mulai bergerak kembali teman-teman ini. Nah, ini membuktikan bahwa air ketapang memang jitu ya untuk mengobati burayak yang sakit ya, terutama penyakit white spot. Nah, saya mencoba daun ketapang ini, saya pernah menggunakan daun ketapang ini selama 1 minggu berturut-turut teman-teman ya, untuk mengobati burayak yang kena white spot seperti jamur-jamur teman-teman. Jadi silakan buktikan di rumah ya, benar atau tidaknya. Kalau tidak dicoba teman-teman tidak tahu. Oke, segitu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa ya, kasih komentar ya yang terbaik di video ini, dan jangan lupa subscribe. Dan jika perlu bagi teman-teman, jikalau video ini bermanfaat, silahkan di share teman-teman ya. Oke, salam dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia. Bye bye.